Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita hari ini masih bertemu dengan pelajaran bahasa Indonesia. Tentunya untuk saat ini adalah dengan bab baru, yaitu tentang sebuah cerita. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anakku semuanya kelas 9. Untuk saat ini nanti kita akan membahas satu bab. Hari ini harus selesai satu bab tersebut karena kita akan melaksanakan ujian semester akhir ya untuk semester 2 kelas 9. Di sini adalah di dalam slide, silakan dilihat. Ada pelajaran hidup yang sangat berharga. Jika kita ingin berhasil, sukses dan bahagia, maka kita harus menolong orang di sekitar agar berhasil, sukses dan bahagia juga. Manusia yang ingin hidup dengan baik, kuncinya ialah harus menolong orang sekitar untuk hidup baik pula. Nah, di situ ya sesuai dengan yang diajarkan pada diri kita, bahwa jika kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong orang lain. Jika kita ingin berhasil, maka bantulah orang untuk berhasil. Jika kita ingin sukses, maka bantulah orang juga untuk sukses. Jika kita ingin bahagia, maka bantulah orang untuk bahagia. Karena senyum itu adalah sedekah ya. Bisa juga ya pakai bahagia dengan kesenyuman kita. Oke, next lanjut. Nah, hari ini kita akan bahas tentang teks cerita inspiratif. Berarti sebuah cerita. Bu Laili mungkin termasuk orang yang sering bercerita, tapi semoga semua cerita yang Bu Laili sampaikan di situ bermanfaat, khususnya untuk Bu Laili dan umumnya untuk kalian semua, sebagai inspirasi bagi kalian semua. Oke, kita lanjut. Ingat ya, hari ini kita membahasnya tentang teks cerita inspiratif. Next. Inspirasi sendiri adalah percikan ide-ide kreatif atau sebuah ilham ya, dapat sebuah ilham akibat dari proses belajar dan peduli kepada sekeliling kita. Berarti kalau kita mendapatkan inspirasi, berarti kita itu mendapatkan sebuah ide yang berasal dari lingkungan kita, sekeliling kita. Biasa dibuat oleh orang bijak lah. Inspirasi ini itu biasanya itu keluar atau dibuat oleh orang-orang yang bijak. Seperti apa orang bijak itu? Oke, next. Bijak. Orang bijak tidak selalu digambarkan sebagai seorang kakek berjanggut putih, berjubah putih dan memegang tongkat. Semua usia bisa saja menjadi pemikir yang bijak. Nah, berarti bijak di sini ada sebuah pemikiran ya. Bijak dapat dihasilkan oleh pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Bisa juga dibentuk oleh perjuangan hidup yang keras dan penuh tantangan. Berarti dimanapun kita berada, entah itu memiliki jabatan, entah itu tidak, entah itu kita sebagai siswa, entah itu sebagai kita masyarakat, entah itu kita sebagai seorang anak, lah di situ kita harus belajar untuk berpikir bijak. Oke, lanjut, next. Ada seseorang anak usia sekolah dasar yang selalu menabung separuh dari uang jajannya dan setelah seminggu diberikan kepada orang yang menurutnya orang tersebut memerlukan pertolongan karena lebih membutuhkan uang tersebut. Lah, berarti di sini tuh dia sudah berpikir bijak ya dari seorang anak yang usianya SD. Masa kita kalah dengan anak yang usianya SD? Lah, kita berusahalah jangan terlalu boros ya. Kasihan orang tua kita yang tiap hari bekerja, membanting tulang. Nah, ini macis metafora ya. Ini membanting tulang setiap hari untuk mendapatkan rizki agar kalian bisa tetap mondok, agar kalian tetap bisa sekolah. Jadi kalian harus belajar dengan rajin. Oke, lanjut, next. Pada dasarnya teks cerita inspiratif itu mempunyai karakteristik. Nah, di sini inspiratif adalah teks yang berisi kisah-kisah perjuangan hidup, memiliki beberapa hal ya. Inspiratif di sini adalah teks yang berisi kisah-kisah perjuangan hidup. Oke, next. Di sini karakteristiknya menjelaskan kisah sukses seorang tokoh. Nah, berarti dia itu nanti berisi tentang menjelaskan kisah sukses seorang tokoh. Yang kedua, berisi perjuangan hidup seseorang untuk menaklukkan tantangan hidupnya.
Yang ketiga, menyampaikan hikmah atau pelajaran kisah hidupnya. Dan yang keempat, menjelaskan tokoh, kisah, dan hikmah yang dapat diambil manfaatnya. Oke, next. Selanjutnya kita masuk pada teks ini disebut pula dengan teks narasi. Kenapa disebut dengan teks narasi? Karena dia menceritakan sesuatu secara kronologis, yaitu secara berurutan, ya. Oke, next. Karakteristik dari cerita narasi sendiri adalah satu, menonjolkan unsur perbuatan. Dia menceritakan secara kronologis, banyak menggunakan kata berkonfiks, ya, berkonfiks. Ingat ya, dulu pernah saya terangkan ya, infik, konfik, sufik ya. Lah di sini adalah banyak menggunakan kata berkonfiks, reduplikasi atau kata ulang, ada unsur pelaku, tempat, suasana dan tempat. Terdapat sudut pandang pengarang, bahasa yang dipakai adalah bahasa sehari-hari. Di situ bisa berupa berasal dari fakta, fiksi ataupun gabungan dari keduanya. Terus di sini juga cerita narasi adalah memiliki nilai keindahan atau estetika dari cerita yang disampaikan. Next, lanjut. Struktur teks cerita inspiratif. Oke, yang pertama adalah orientasi. Berisi tentang pengantar cerita, pengalaman tokoh, latar tokoh, dan tema. Biasanya pada paragraf 1 itu berisi tentang pengalaman tokoh, untuk latarnya pada paragraf kedua. Jika tidak berbentuk paragraf, maka di situ kalian paling tidak melihat kalimatnya, mengamati kalimatnya. Untuk paragraf 1 kalimat berapa, pertama atau yang kedua. Oke, untuk struktur yang kedua yaitu perumitan peristiwa atau kisah. Berisi kisah-kisah peristiwa yang dialami seseorang selama hidup. Ya, di sini mulai menuju ke puncak cerita atau konfliknya. Dan di sini berisi tentang mampu menggugah pikiran pembaca, semakin penasaran pembacanya. Next, yang ketiga, komplikasi. Berisi tentang konflik cerita mulai dari memuncak dan memerlukan penyelesaian. Nah, di sini komplikasi sudah mulai memerlukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Untuk yang struktur keempat yaitu resolusi. Apa di sini isinya? Yaitu menyampaikan peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Akhir cerita biasanya sedih, bahagia atau menggantung. Itu terserah ya. Tapi kalau kita sedih kita tahu. Kalau bahagia kita senang. Kalau menggantung, wah, ada tanda tanyanya ya di sini. Ingat, resolusi adalah menyajikan peristiwa yang menyadarkan tokoh. Di situ intinya adalah menyadarkan tokoh, resolusi. Yang kelima, strukturnya adalah koda. Koda berisi tentang saran atau solusi dari permasalahan yang terjadi dan dapat diteladani. Nah, di sini nanti bisa berupa kesimpulan dan pesan moral melalui ceritanya. Next, kita sekarang masuk pada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaannya di sini nanti kita akan bertemu dengan kata kiasan, yaitu masuk pada majas metafora. Apa itu? Adalah kata atau kelompok yang tidak mewakili arti sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Contohnya raja siang. Siapa itu raja siang? Memangnya ada raja? Raja siang hari. Oh, ternyata raja siang itu adalah matahari. Raja malam. Siapa raja malam? Oh iya, dia raja malam adalah bulan yang menyimbolkan waktu malam ya, membuat simbol. Tulang punggung, emangnya ada? Seperti apa, dibuat apa tulang punggungnya? Oh tidak, tulang punggung berarti seseorang yang bekerja ya, bekerja, seseorang yang menjadi pusat penghasilan, apa ya, disebut dengan orang yang bertanggung jawab untuk kehidupan seseorang ya, untuk makannya ya. Oke, lanjut, next kita masuk yang kedua, yaitu adanya kata kerja. Yang di sini nanti ada kata kerja transitif, ada kata kerja intransitif. Apa itu? Transitif adalah kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu kata benda, frase ataupun kata ganti. Bentuk kata kerja ini bisa diubah menjadi bentuk pasif. Ingat, kalau bentuk pasif berarti diapain ya? Saya makan sebuah jeruk. Di situ adalah sebuah contohnya. Saya makan sebuah jeruk. Oke, di situ dibutuhkan dilengkapi oleh adanya objek.
Intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jenis kata kerja ini tidak dapat diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya apa? Momo jatuh atau Anissa jatuh. Nah, berarti tidak bisa dijadikan bentuk pasif. Oke, lanjut. Yang ketiga, menggunakan kata benda, menggunakan kata sifat, menggunakan frase atau klausa. Nah, penggunaannya ini disesuaikan dengan topik yang disampaikan pada cerita inspiratif tersebut. Next, kita masuk selanjutnya. Menggunakan kata hubung konjungsi penanda urutan waktu. Oke, di sini yang digunakan adalah konjungsi penanda urutan waktu. Kata yang digunakan adalah kata satu, pertama-tama, terus ada kata lalu, ada kata kemudian, ada kata selanjutnya, dan ada kata akhirnya, dan masih ada kata-kata yang lain. Oke, lanjut next. Di sini kita masuk pada menyimpulkan isi cerita inspiratif. Setelah kita membahas tentang unsur kebahasaan, kita bagaimana sih cara menyimpulkan isi cerita inspiratif. Yang pertama adalah menemukan bagian-bagian yang menyusun struktur teks. Berarti bagian-bagiannya itu strukturnya ada apa saja tadi ya. Yang kedua, merangkainya menjadi satu simpulan. Jadi semuanya setelah kalian membacanya, kalian memahaminya, strukturnya apa saja tadi, terus kalian jadikan satu sebuah ceritanya. Yang ketiga, kesimpulannya dapat menggambarkan isi cerita secara keseluruhan. Yang terpenting itu dari hasil kesimpulan kalian itu dapat menggambarkan isi cerita secara keseluruhan dengan tanpa mengubah isi ceritanya. Next, lanjut menyusun teks cerita inspiratif. Di sini ada 7 langkah. Yang pertama adalah menentukan tema dan amanatnya. Temanya apa? Amanatnya apa kira-kira? Yang kedua, menentukan target pembacanya siapa. Yang ketiga, memikirkan dan merancang peristiwa utamanya. Yang keempat, membagi peristiwa utama mulai dari awal, tengah, dan akhir. Untuk tahap yang kelima, merancang detail-detail peristiwa untuk dijadikan sebagai pendukung cerita. Langkah keenam, menyusun tokoh, watak, latar, dan sudut pandang. Dan langkah terakhir yaitu ketujuh, menyusun teks dengan memperhatikan tanda baca. Tolong anak-anak ini, banyak sekali saya menemukan tulisan yang masih jelek-jelek, tulisannya kurang rapi, tulisannya kurang memperhatikan tanda bacanya ya. Apalagi itu huruf kapitalnya. Tolong kalian sebelum lulus dari MTS Perguruan Mu'allimat tolong dibenahi ya. Oke, sekarang persyaratan agar cerita dapat menggugah pembaca. Biasanya sih kita membuat cerita itu biasa-biasa aja. Nah, di sini ada caranya supaya cerita kita itu menjadi cerita yang fantastis ya, cerita yang bagus sekali. Satu, yaitu membawakan momen aha kepada pembaca sehingga seru, nanti ada kata aha ya. Yang kedua, menyentak langsung hati dan pikiran pembaca agar tetap semangat menjadi lebih baik. Gunakan kata-kata yang bisa yang bisa mendobrak langsung hati dan pikiran dari pembaca. Kalau sedih ya sedihnya yang bagus. Kalau senang itu ya. Nah, itu. Yang ketiga, cerita mudah dipahami meskipun bermakna mendalam. Nah, ini biasanya berhubungan dengan bahasanya ya yang mudah dipahami. Next. Di sini adalah menulis cerita inspiratif selain bermanfaat bagi orang lain juga bermanfaat untuk mengembangkan diri sendiri. Cerita inspirasi bisa juga berasal dari pengalaman nyata yang pernah Anda alami atau cerita motivasi tentang orang lain yang telah mempengaruhi Anda secara positif. Oke, di sini sebuah contoh dari judul cerita inspiratif yaitu Garam dan Telaga. Lanjut, di sini ada sebuah ceritanya tentang garam dan telaga. Oke, suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya guntai dan air muka yang ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Ya, tanpa membuang waktu orang itu menceritakan semua permasalahannya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan-lahan. Coba minumlah ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar Pak tua itu. Pahit, pahit sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping.
Pak tua itu sedikit tersenyum. Lalu ia mengajak tamu ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang itu. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Oke, dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang mengaduk-aduk dan tercipta riak air. Mengusik ketenangan telaga itu, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Saat tamu itu selesai merengguk air itu, Pak tua berkata lagi. Pak tua berkata lagi di situ. Bagaimana rasanya? Segar? Sahut tamunya. Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu? Tanya Pak tua lagi. Tidak, jawab si anak muda. Dengan bijak Pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam. Tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama. Dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan dirasakan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Next, di sini ceritanya bersambung ya, jadi melo ya, enggak begitu melo. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Pak tua itu lalu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hati itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar hari itu. Dan Pak tua, si orang bijak itu kembali menyimpan segenggam garam untuk anak muda yang lain yang sering datang padanya membawa keresahan jiwa. Demikianlah hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Oke, di situ sudah ada sebuah cerita tentang inspiratif. Semoga menginspirasi bagi kita, bahwa semoga di setiap doa kita selalu meminta pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Allah, luaskanlah hatiku, luaskanlah pemikiranku, mudahkanlah jalanku untuk mendapat ridho-Mu. Di situ ya. Oke, di sini bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, karena di sini waktunya sangat mepet sekali ya bagi anak yang tinggal di rumah. Di sini kan kita sudah tidak ada pertemuan kembali, hanya melalui daring ini. Maka jika ada pertanyaan silahkan langsung WA ke saya ya. Di situ ada nomor saya, nomor Bu Laili 085777300058. Terima kasih. Untuk tugasnya, buatlah sebuah cerita inspiratif, tentukan struktur dan kebahasaannya. Jangan lupa buatlah kesimpulan dari cerita tersebut di kertas folio bergaris. Oke, dari penjelasan saya semoga bermanfaat untuk tugas yang anak berdomisili di rumah. Tugasnya bisa difoto dan dikirim lewat WA atau tergantung guru kelas masing-masing, atau juga untuk yang pondok silakan seperti biasanya menyiapkan kertas folio bergaris ya. Sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata selama saya mengajar kalian. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita mulai dari kelas 1 sampai kelas 9 ini. Semoga perjumpaan kita di madrasah ini menjadi inspirasi, menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang untuk anak-anakku kelas 9. Semoga berhasil ya.